Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baik Karunia Dwi Cahya, NIM D1A020097 dari kelas Hukum Acara PTUN B1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan berkaitan dengan hukum pembuktian, yakni alat bukti. Apakah teman-teman tahu apa itu alat bukti? Dalam hukum acara PTUN, alat bukti diatur dalam pasal 100 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Ialah 1. Surat atau tulisan, 2. Keterangan ahli, 3. Keterangan saksi, 4. Pengakuan para pihak, dan 5. Pengetahuan hakim. Pada pembahasan selanjutnya, saya akan lebih menjelaskan tentang alat bukti pada keterangan ahli. Adakah yang tahu apa itu keterangan ahli? Keterangan ahli dalam pasal 102 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan tentang hal apa yang ia ketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya. Dalam pasal ini, yang termasuk dalam keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh juru taksir. Tetapi, jika diperhatikan dalam ketentuan pasal 102 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, keterangan ahli dalam bentuk tertulis bukan merupakan alat bukti berupa keterangan ahli, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 100 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Dengan demikian, yang dimaksud alat bukti pada keterangan ahli dalam pasal 100 ayat 1 huruf B menurut ketentuan pasal 102 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah keterangan ahli yang diberikan dalam pemeriksaan sidang pengadilan, sehingga keterangan ahli tersebut bentuknya tidak tertulis. Adapun karakteristik dari keterangan ahli yaitu keterangan tentang suatu hal menurut pendapat atau keahliannya dan diberikan di bawah sumpah. Dalam keterangan ahli, orang yang tidak boleh memberikan kesaksian dalam persidangan yaitu seorang yang tidak boleh didengar sebagai saksi berdasarkan pasal 88 Undang-Undang PTUN tidak boleh memberikan keterangan ahli, sebagaimana diatur dalam pasal 102 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu 1. Keluarga sedarah atau semenda menurut garis lurus ke atas atau ke bawah sebagai derajat kedua dari salah satu pihak yang bersengketa. Kedua, istri atau suami salah seorang pihak yang bersengketa meskipun sudah bercerai. Ketiga, anak yang berusia 17 tahun. Dan keempat, orang yang sakit ingatan. Selanjutnya, pada ketentuan pasal 103 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, seorang atau beberapa ahli dapat diminta keterangannya atas permintaan kedua belah pihak atau salah satu pihak atau dapat ditunjuk oleh hakim ketua sidang karena jabatannya. Seseorang yang tidak boleh didengar sebagai saksi tidak boleh memberi keterangan ahli. Maksud dari ketentuan tersebut bahwa saksi ahli tidak mutlak dimunculkan dalam persidangan. Saksi muncul apabila diajukan oleh para pihak atau menurut hakim memang diperlukan saksi ahli. Adapun bentuk dari keterangan ahli dapat berupa 1. Tulisan, yakni dalam bentuk surat, 2. Tidak tertulis, yakni dalam bentuk lisan. Dalam pasal 103 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ditentukan bahwa seorang ahli dalam persidangan harus memberi keterangan baik itu dalam bentuk surat atau dalam bentuk lisan yang dikuatkan dengan sumpah atau janji menurut kebenaran sepanjang pengetahuannya yang sebaik-baiknya. Berdasarkan pendapat Indro Harto, seorang ahli dapat dipanggil di muka persidangan untuk memberikan keterangan di bawah sumpah tentang pengetahuannya mengenai suatu fakta. Maksudnya yaitu seseorang dihadapkan di persidangan sebagai saksi ahli adalah orang yang memberikan keterangan sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Seorang ahli dapat didatangkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan tentang hal-hal berikut. Pertama, permintaan kedua belah pihak. Kedua, permintaan salah satu pihak. Ketiga, permintaan hakim karena jabatannya. Adapun terdapat sifat dan keterangan seorang ahli, yaitu keterangan ahli ialah keterangan pihak ketiga yang objektif
dan bertujuan untuk membantu hakim dalam pemeriksaan guna menambah pengetahuan hakim sendiri. Sedangkan saksi ahli memberikan pendapatnya tentang suatu peristiwa yang diperlukan diketahui hakim untuk mengambil keputusan. Sekian dari penjelasan yang dapat saya sampaikan melalui video ini. Semoga dapat bermanfaat bagi yang membaca dan mendengarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.